Hello everyone, my name is Ang, or you also can call me Angga, and today we are going to learn the basic rule of English part 1. So let's check it out. Nah, teman-teman, kalau kita mau belajar bahasa Inggris, kita harus tahu strukturnya dulu. Masa mau buat kalimat tapi kita nggak tahu cara nyusun strukturnya yang benar? Nah, nggak mungkin ya. Jadi dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa atau bahasa yang lain, tentu ada struktur penyusun sebuah kalimat. Jadi penting banget kita tahu ini. Kenapa? Karena kita nggak akan mungkin bisa ngomong bahasa Inggris, nggak akan bisa menulis cerita atau paragraf dengan baik kalau kita nggak tahu strukturnya. Jadi kita akan mulai dengan struktur dalam bahasa Inggris. Yang pertama tentu harus ada subjek ya. Jadi setiap kalimat dalam bahasa Inggris akan dimulai dengan subjek. Kemudian di sini ada to be dalam bahasa Inggris adalah, tapi dalam struktur kalimat bahasa Indonesia kita tidak mengenal kata adalah. Makanya ini yang sering banget membuat kita salah atau confused, bingung dalam membuat kalimat bahasa Inggris. Jadi to be ini penting banget ya teman-teman. Nah, kalau kita udah tahu to be, ada structure lain juga sebagai backbone dari kalimat bahasa Inggris, itu verb. Atau verb ini berarti kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia ini predikat ya teman-teman. Nah, kemudian ada adjective. Adjective ini berarti kata sifat, atau kalau teman-teman tahu kita senang, sedih, tinggi, pendek, terus merah, biru. Nah, itu termasuk dalam kata sifat atau yang mencerminkan sifat dari sesuatu. Kemudian ada noun atau kata benda. Nah, kata benda ini yang paling mudah itu benda-benda di sekitar kita. Meja, kursi, itu disebut dengan kata benda. Nah, yang kelima yaitu adverb. What is adverb? Adverb is kata keterangan. Jadi kita harus menuliskan adverb untuk apa? Untuk memberikan informasi lebih dalam kalimat itu. Jadi adverb ini bisa tentang waktu, bisa juga tentang tempat ya. Jadi keterangan waktu atau keterangan tempat. Jadi kita harus tahu dulu ya teman-teman, ada apa tadi? Yang pertama subject, yang kedua to be atau verb, yang ketiga adjective, yang keempat noun, dan yang kelima adverb. Nah, kita mulai dari subjek dulu. Subjek ini sangat penting dan kita harus tahu. Nah, 7 subjek penting dalam bahasa Inggris itu apa saja? Kita akan mulai dari aku. Siapa aku? Aku atau diri aku ya. Dalam bahasa Inggris disebut I. Kamu atau diri kamu dalam bahasa Inggris disebut you. Kami. Kami berarti ada aku dan beberapa orang di sekitar. Atau beberapa orang gitu ya. Itu disebut dengan we. Kemudian mereka atau dalam bahasa Inggris disebut they. Mereka itu adalah orang selain aku dan jumlahnya harus lebih dari satu ya. Nah, dia laki-laki he, dia perempuan she, dan ini atau itu. Nah, lanjut ke subjek tadi ya teman-teman. Kalau kita tahu aku I, kamu you, kami we, mereka they, dia laki-laki he, dia perempuan she, ini atau itu it, apakah selesai? Belum ya. Jadi kita harus gali lagi. Jumlah subjek itu sangat penting. Jadi kita harus tahu jumlahnya satu atau lebih dari satu. Lebih dari satu dalam bahasa Inggris kita sebut banyak. Jadi aku di sini adalah satu orang. Cuman diri aku kan. Jadi I ini jumlahnya satu. You, itu kamu, diri kamu, itu juga jumlahnya hanya satu. Nah, we ini kan aku ditambah beberapa orang. Berarti we ini bukan satu ya, ini banyak. They itu adalah mereka. Mereka tuh orang selain aku. Selain aku itu kita sebut mereka, they, dan ini jumlahnya banyak. Dia laki-laki adalah ada orang. Kita bisa tahu, bisa mengenal, bisa nggak tahu. Jumlahnya satu dan dia laki-laki. Nah, kita sebutnya he. Ada orang perempuan jumlahnya satu. Kita tahu atau nggak tahu, that's okay. Dan kita sebutnya she.
Nah, ini atau itu, ini biasanya dipakai untuk benda. Jadi kalau untuk manusia, lebih baik kita menggunakan dari nomor 1 sampai 6 ini, selain ini atau itu. Dan benda atau it ini jumlahnya 1. Jadi kalau teman-teman membuat kalimat yang jumlahnya 1, paling benar ya memakai it ya untuk benda. Tapi kalau jumlahnya banyak, teman-teman bisa memakai they. Jadi they ini bisa untuk benda, bisa juga untuk manusia. Nah, ini tadi baru yang pertama, subject. Alright, teman-teman hafalkan ya bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya juga cara pengucapannya. Karena dalam bahasa Inggris pengucapannya berbeda dengan tulisannya. Jadi aku, I, kamu, you, kami, we, mereka, they, dia laki-laki, he, dia perempuan, she, ini atau itu, it. Alright, boleh dihafalkan. Oke, kalau sudah hafal, kita akan masuk ke yang structure kedua tadi, to be atau adalah. Alright. Nah, to be dalam bahasa Inggris itu ada pasangannya. Jadi emang artinya adalah, tapi enggak terus am dipakai ke semua subjek gitu, enggak ya. Jadi ada pasangannya. Yuk kita pasangkan subjek dan to be-nya. Alright. Jadi ingat ada to be itu artinya adalah ya. Ada 3, bisa am, ini artinya adalah, bisa is, itu artinya adalah, dan are, itu artinya juga adalah. Nah, alright, sekarang kita mulai dari aku. Aku bahasa Inggrisnya apa tadi? Very good. I. Nah, adalahnya I itu adalah am. Jadi kalau kita mau ngomong aku adalah, so we say in English, I am. Very good. Kita mulai yang kedua. Kamu. Kamu bahasa Inggrisnya apa tadi? Alright, very good. You. Nah, adalahnya you itu are. Jadi kalau kita mau ngomong kamu adalah, so we say in English, you are. Alright, very good. Lanjut, kami. Kami dalam bahasa Inggris tadi apa? Subjek kami, very good. We. Nah, adalahnya we sama dengan you ya, are. Jadi kalau kita mau ngomong kami adalah, so we say in English, we are. Alright, and then continue with mereka. Mereka dalam bahasa Inggris apa tadi subjeknya? Alright, they. Nah, they adalahnya are. Jadi kalau kita mau ngomong mereka adalah, so we say they are. Alright, very good. And then dia laki-laki. Jadi dia laki-laki dalam bahasa Inggris he adalahnya is. Jadi kalau dia laki-laki adalah, so we say in English he is. Alright, very good. Yuk, 2 more. And then dia perempuan adalah she. Adalahnya is. Jadi dia perempuan adalah she is. Very good. And then the last, ini atau itu, we say it. Alright, very good. And then adalahnya is. Alright, very good. And kalau kita mau ngomong ini atau itu adalah, we say it is. Alright, very good. So, very good job. And then, nah, kalau kita udah hafal atau tahu mengenai subjek dan pasangan to be-nya, nah dalam English kita belajar bahasa Inggris menggunakan rumus. Jadi ada rumus dalam membuat kalimat, dan untuk membuat kalimat dengan to be kita mulai dengan rumus 1A. Jadi 1A ini, A adalah adjective atau kata sifat ya. Jadi kalau kita mau menggunakan kata sifat, kita harus masukkan ke dalam rumus 1A. Nah, 1A ini adalah subject plus to be dan plus adjective. Nah, kalau subject kita sudah tahu ya teman-teman. To be juga sudah tahu, jadi subject ada pasangan to be-nya. Nah, untuk adjektif atau kata sifat, di sini kita akan belajar 7 yang paling umum kita pakai.
Tapi kalau teman-teman mau belajar lebih banyak tentang adjective untuk level 1, 2, atau 3, kita akan upload di video selanjutnya. Jadi tunggu video selanjutnya ya mengenai part adjective. Oke, di sini ada 7 adjective yang paling umum. Nah, ini juga harus hafal ya. Pintar, bahasa Inggrisnya pintar apa? Smart. Cantik, beautiful. Bagus itu good. Keren, cool. Senang, happy. Kecil, small. And biru itu blue. Jadi ini adalah adjective, kata sifat yang paling umum kita pakai. Jadi ini dihafalkan dulu teman-teman. Nanti kita akan susun menjadi sebuah kalimat, oke? Jadi ada smart, beautiful, good, cool, happy, small, and blue. Yuk kita ulangi dulu. Oke, pintar. Apa itu pintar tadi? Very good. Smart. And then, cantik. Apa itu tadi cantik? Beautiful. And then, bagus. Apa itu tadi bagus? Good. And then, keren. What is keren? Cool. And then, senang. What is senang? It's easy ya. Happy. And then, kecil. What is kecil? It's small. Yes, very good. And then the last, biru. What is biru? It's blue. Alright, very good job. Nah, sekarang kita akan menjadikannya kalimat. Jadi kalau teman-teman udah tahu bahwa itu adjective, udah tahu ada subject, ada to be-nya, jadi teman-teman harus confident bahwa kalimat yang teman-teman pakai itu benar. Caranya gimana? Teman-teman harus make sure bahwa teman-teman masukin adjective dalam rumus 1A. Jadi ada subject, to be, dan adjective. Nah, di sini contohnya. Aku adalah pintar. How to say in English? Aku. Apa bahasa Inggrisnya aku? I. Very good. Adalahnya aku. Tadi pasangannya apa? Am. Very good. And then pintar. What is pintar in English? Pintar is smart. Jadi aku adalah pintar. I am smart. Alright, very good. Continue. Number 2. Kamu adalah cantik. So, kamu in English, you. Adalah, are, cantik, beautiful. Jadi kalau kita mau ngomong, kamu adalah cantik. How to say in English? You are beautiful. Alright, very good. Easy, right? Sekarang, kami adalah bagus. Kami, we, adalah, are, bagus, good. So how to say in English? We are good. Yes. And then number 4. Mereka adalah keren. Mereka itu they, adalahnya are, and keren, cool. Jadi mereka adalah keren. They are cool. Very good. Easy, right? And then number 5. Dia laki-laki adalah senang. Dia laki-laki, he, adalahnya is, senangnya happy. So dia laki-laki adalah senang, he is happy. Alright, so good. Number 6. Dia perempuan adalah kecil. Dia perempuan itu she, adalahnya is, dan kecil apa tadi teman-teman? Alright, small. So dia perempuan adalah kecil, she is small. Yeah, that's good. And then number 7. This is the last ya untuk belajar subject to be adjective. Ini atau itu. Misalkan ada meja atau ada buku. Jadi jumlahnya 1 kita bilang ini atau itu. Adalah biru, warnanya biru. So, ini atau itu it adalahnya is. And biru blue. So, ini atau itu adalah biru. What is that? It is blue. Alright, so good. So this is structure 1A atau subject to be adjective. Jadi teman-teman harus tahu apa itu tadi? Subjeknya, and then to be-nya, and then adjective-nya. Kalau udah tahu itu, just make your sentence in English with confidence. So very good.
And jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya ya teman-teman. Kita belajar bahasa Inggris ala English. So we really will learn English with so much fun. So I will see you in the next meeting. Bye-bye.